Di Banyuwangi, keadilan tidak selalu datang dari hukum. Ia terkadang lahir dari luka, dendam, dan ilmu tua yang diwariskan dalam diam. Saat malam turun dan terminal menjadi sarang ketakutan, ada kekuatan yang tak tercatat di kitab undang-undang, kekuatan yang menunggu saatnya bangkit. Dan ketika roda bas mulai berputar, takdir pun ikut bergerak. Banyuwangi adalah kota yang tak pernah benar-benar tidur. Ketika matahari tenggelam di balik Gunung Ijen, denyut kehidupan justru mengeras. Terminal bas berubah menjadi kerajaan gelap, tempat suara mesin bercampur umpatan, dan uang berpindah tangan lewat ancaman. Di sudut-sudut remang, hukum kehilangan wibawanya, digantikan oleh kekuasaan tangan besi. Di sanalah nama Wiro Jagal berkuasa seperti kutukan. Tubuhnya besar, wajahnya penuh bekas luka, dan tatapannya mampu membuat orang menunduk sebelum sempat berbicara. Setiap sopir bas tahu satu hal, melintas tanpa menyetor berarti siap kehilangan nyawa atau kendaraan. Tak ada yang berani menantang, sebab yang melawan biasanya tak pernah kembali utuh. Malam itu, hujan turun tipis seperti air mata kota. Seorang sopir tua dipaksa menyerahkan hasil narik seharian, meski tangannya gemetar menahan lapar anak-anaknya di rumah. Wiro hanya tertawa, suara tawanya pecah dan kasar, seolah penderitaan orang lain adalah hiburan murah yang tak pernah membosankan. Tak jauh dari sana, pedagang kecil merapikan dagangan dengan tergesa, takut terkena mata Wiro dan anak buahnya. Mereka hidup dalam ketakutan yang diwariskan dari malam ke malam. Banyuwangi mungkin indah di siang hari, namun di malam seperti ini, keindahan itu mati dicekik keserakahan. Namun di balik pekatnya malam, angin berhembus berbeda. Dari kejauhan, suara mesin bas terdengar mendekat, halus, teratur, seolah tak gentar oleh kegelapan. Lampu-lampunya menembus hujan, memantul di genangan air seperti mata yang sedang mengamati. Bas itu belum memasuki terminal, tapi entah mengapa beberapa preman merasakan bulu kuduknya berdiri. Ada tekanan aneh di udara, sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Bahkan Wiro, yang biasanya berdiri paling depan, sempat terdiam sejenak, dadanya terasa sesak tanpa sebab. Tak seorang pun tahu siapa pengemudinya. Yang mereka rasakan hanyalah firasat, bahwa malam ini tidak akan berakhir seperti biasanya. Bahwa roda besi yang mendekat itu membawa sesuatu selain penumpang dan barang. Sesuatu yang mungkin akan mengubah keseimbangan kekuasaan yang selama ini tak tergoyahkan. Di atas jalan basah Banyuwangi, bas itu terus melaju. Dan tanpa disadari siapapun, sejarah baru mulai ditulis, tentang seorang gadis, sebuah kemudi, dan kekuatan lama yang akan membuat penguasa jalanan bertekuk lutut. Terminal Banyuwangi malam itu kembali berdenyut, namun bayang-bayang bas yang melintas sebelumnya masih tertinggal di kepala banyak orang. Wiro Jagal berdiri dengan rokok menyala di bibirnya, menatap jalan masuk terminal seolah menantang sesuatu yang tak terlihat. Ia merasa terganggu, perasaan yang jarang sekali ia kenal. Kekuasaan yang selama ini mutlak, malam ini seperti disentuh oleh tangan asing. Wiro bukan sekadar preman, ia adalah hukum tak tertulis di atas aspal. Bertahun-tahun ia membangun kerajaan dari rasa takut, dari jeritan yang dipendam, dari uang receh yang dirampas dengan ancaman. Setiap sudut terminal mengenal namanya, dan setiap sopir tahu, menunduk adalah satu-satunya cara bertahan hidup. Anak buahnya menyebar seperti serigala kelaparan. Mereka menghampiri satu persatu bas yang datang, mengetuk pintu dengan keras, menagih setoran tanpa peduli wajah lelah di balik kaca. Tangis ditelan malam, doa terkubur di bawah deru mesin. Tak ada yang berani melawan, karena melawan berarti mengundang celaka. Namun pikiran Wiro terus kembali pada satu hal, bas yang belum sempat ia sentuh. Bas yang melintas tanpa izin, tanpa setoran, tanpa rasa takut. Itu bukan hal biasa. Ia merasa seolah ada yang melangkahi tahtanya, menginjak harga diri yang selama ini disucikan oleh kekerasan. Cari bas itu, perintahnya dingin, namun penuh tekanan. Siapapun sopirnya, seret ke hadapanku. Anak buahnya saling pandang, lalu mengangguk patuh. Tak ada yang berani bertanya, meski di dada mereka terselip rasa ganjil yang belum pernah muncul sebelumnya. Di sudut terminal, seorang sopir muda yang menyaksikan semuanya hanya bisa menggenggam setir erat-erat. Ia melihat Wiro seperti melihat monster yang tak tersentuh, namun untuk pertama kalinya, monster itu tampak gelisah. Ada celah kecil dalam kesombongan itu, celah yang mungkin bisa menjadi awal runtuhnya segalanya. Wiro melangkah menyusuri terminal, langkahnya berat namun penuh amarah. Setiap langkah seakan menghantam tanah,
menegaskan bahwa wilayah ini masih miliknya. Tapi semakin ia berjalan, semakin dadanya terasa panas, seolah nalurinya memperingatkan sesuatu yang tak ingin ia akui. Ia berhenti, menatap jalan gelap tempat Bas itu menghilang. Hujan mulai reda, menyisakan bau tanah basah dan besi tua. Dalam hati kecilnya, Wiro merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya, bukan takut, tapi firasat bahwa kekuatan yang ia andalkan selama ini mungkin tak cukup. Dan di balik gelapnya malam Banyuwangi, roda-roda takdir terus berputar. Sang penguasa jalan mulai kehilangan keseimbangan, sementara sosok yang belum ia kenal perlahan mendekat. Pertemuan mereka hanya tinggal menunggu waktu, dan ketika itu terjadi, tak ada yang akan tetap sama. Bas itu akhirnya berhenti di sebuah rest area kecil di pinggir kota, jauh dari hiruk-pikuk terminal Banyuwangi. Mesin dimatikan perlahan, menyisakan dengung yang memudar bersama hembusan angin malam. Dari balik kaca depan, tampak bayangan seorang gadis yang masih duduk tenang di balik kemudi, seolah perjalanan panjang tak meninggalkan lelah sedikit pun di wajahnya. Ia bernama Sekar Ayu. Wajahnya lembut, matanya bening namun menyimpan kedalaman yang sulit diterjemahkan. Rambutnya diikat sederhana, pakaiannya tak mencolok, sama sekali tak menyerupai sosok yang baru saja membuat para preman terminal merasa gentar. Namun ada ketenangan yang tak wajar memancar dari dirinya, tenang seperti orang yang sudah berdamai dengan bahaya. Sekar turun dari bas dan menatap bodi kendaraan itu sejenak. Di sisi pintu, terukir samar lambang Singo Wulung, nyaris tak terlihat kecuali oleh mata yang jeli. Ia menyentuhnya dengan ujung jari, lalu menarik napas panjang, seolah mengingat pesan lama yang terus mengikutinya kemanapun ia melaju. Di dalam bas, beberapa penumpang saling berbisik. Mereka tahu terminal Banyuwangi bukan tempat ramah bagi pendatang, apalagi bagi sopir yang berani melintas tanpa tunduk pada penguasa jalan. Salah seorang ibu tua memandang Sekar dengan cemas, takut gadis itu akan mendapat celaka karena keberaniannya. "Tenang saja, Bu," ucap Sekar lembut, seolah bisa membaca kegelisahan mereka. Suaranya halus, namun entah mengapa mampu meredakan ketegangan. "Perjalanan kita belum selesai, dan belum ada yang bisa menghentikannya." Tak jauh dari sana, di kegelapan jalan, sepasang mata mengintai. Anak buah Wiro telah menemukan bas itu. Mereka saling bertukar isyarat, ragu untuk mendekat. Ada sesuatu yang menahan langkah mereka, rasa tak nyaman yang membuat dada sesak dan kepala pening tanpa sebab jelas. Salah satu dari mereka memberanikan diri maju, mengumpulkan nyali yang tersisa. Namun sebelum jaraknya cukup dekat, ia tersandung dan terjatuh keras ke aspal, seolah ada tangan tak kasat mata yang mendorongnya. Teman-temannya membeku, menelan ludah, dan untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, memilih mundur. Sekar berdiri di sisi bas, menatap ke arah kegelapan tempat para pengintai bersembunyi. Tatapannya tenang, tanpa ancaman, tanpa amarah. Namun angin berputar pelan di sekelilingnya, membawa hawa hangat yang terasa ganjil di tengah malam yang dingin. Di Banyuwangi, malam itu, kabar mulai berembus tanpa suara. Tentang seorang gadis cantik di balik setir bas, tentang keberanian yang tak masuk akal, dan tentang kekuatan yang belum sepenuhnya menampakkan diri. Wiro Jagal belum tahu, bahwa lawan yang ia cari bukan sekadar sopir biasa, melainkan awal dari akhir kekuasaannya. Pagi menyingsing perlahan di Banyuwangi, namun sisa malam masih menggantung berat di udara. Terminal kembali hidup, seakan tak pernah terjadi apa-apa. Tapi di antara para sopir dan pedagang, bisik-bisik mulai menyebar tentang bas Singo Wulung dan gadis di balik setirnya. Nama itu beredar lirih, seperti doa yang belum berani diucapkan keras-keras. Sekar Ayu memasuki terminal saat matahari belum sepenuhnya naik. Busnya melaju perlahan, berhenti tepat di jalur keberangkatan, tanpa ragu, tanpa izin. Beberapa sopir menahan napas, yakin bahwa ini akan berakhir buruk. Tak ada satupun yang berani mendekat, seolah mereka menunggu ledakan yang tak terelakkan. Wiro Jagal muncul dari balik kerumunan. Tubuh besarnya memotong jalan, langkahnya berat dan penuh tekanan. Ketika matanya bertemu dengan Sekar Ayu untuk pertama kalinya, dunia seakan berhenti berputar. Tak ada teriakan, tak ada ancaman, hanya dua pasang mata yang saling mengunci di tengah riuh rendah terminal. Tatapan Sekar Ayu tenang, nyaris lembut. Namun bagi Wiro, tatapan itu terasa seperti cermin yang memantulkan seluruh dosa yang pernah ia lakukan. Dadanya sesak, napasnya tercekat, dan untuk sesaat ia lupa bagaimana caranya mengintimidasi seseorang. Keringat dingin mengalir di pelipisnya,
sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya. "Ini wilayahku," ujar Wiro akhirnya, suaranya lebih berat dari biasanya. Namun kalimat itu terdengar kosong, kehilangan kekuatan. Sekar hanya mengangguk pelan, seolah memahami, namun tak tunduk. "Aku hanya lewat," jawab Sekar singkat. Tidak menantang, tidak merendahkan. Kalimat sederhana itu justru membuat amarah Wiro bergejolak. Ia merasa diremehkan, diperlakukan seperti angin lalu. Anak buah Wiro bergerak mendekat, mengepung Bas Singo Wulung. Namun langkah mereka melambat, wajah-wajah kasar itu berubah tegang. Udara di sekitar Sekar terasa berbeda, hangat, berat, dan menekan, seolah terminal berubah menjadi ruang sempit tanpa jalan keluar. Wiro mengangkat tangan, memberi isyarat berhenti. Ia sendiri tak mengerti mengapa ia melakukannya. Nalurinya berteriak untuk menyerang, namun tubuhnya menolak. Tatapan Sekar masih tertuju padanya, tenang namun tak tergoyahkan, seperti gunung yang diam tapi mematikan. Saat Sekar kembali ke balik kemudi dan menyalakan mesin, suara Bas terdengar seperti dentang penanda. Wiro berdiri terpaku, menatap kendaraan itu keluar dari terminal tanpa setoran, tanpa luka, tanpa satu pun hambatan. Dan di dalam hatinya, sesuatu runtuh perlahan, keyakinan bahwa dirinya tak terkalahkan. Kepergian Bas Singo Wulung dari terminal meninggalkan kehampaan yang aneh. Para sopir saling pandang, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Untuk pertama kalinya, ada kendaraan yang keluar dari wilayah Wiro Jagal tanpa dipalak, tanpa ancaman, tanpa darah. Sebuah keajaiban kecil yang membuat harapan tumbuh diam-diam di dada orang-orang tertindas. Namun bagi Wiro, kejadian itu adalah penghinaan yang tak bisa dimaafkan. Amarahnya mendidih, membakar harga diri yang selama ini dibangun dari rasa takut orang lain. Ia membanting botol minum hingga pecah, serpihannya berhamburan di lantai terminal. "Tak ada yang kebal di jalanku," geramnya, mata merah menyala. Perintah pun turun dengan cepat. Malam berikutnya, beberapa anak buahnya disebar di jalur keluar kota. Mereka diperintahkan menghentikan Bas Singo Wulung dengan cara apapun, menutup jalan, memaku ban, bahkan jika perlu, menjatuhkan nyawa. Tidak ada ruang untuk gagal, karena kegagalan berarti kemarahan Wiro yang lebih kejam. Bas itu kembali melaju saat malam turun. Lampunya memotong gelap, rodanya berputar mantap di atas aspal yang lembab. Sekar Ayu duduk tenang di balik kemudi, seolah sudah mengetahui apa yang menunggunya. Tangannya mantap, matanya fokus, namun di dalam dadanya, doa lama bergema pelan. Di tikungan sepi dekat hutan, jalan tiba-tiba terhalang batang kayu besar. Bayangan-bayangan kasar bermunculan, senjata tajam berkilat di bawah cahaya lampu. Klakson dibunyikan panjang, namun mereka justru mendekat, yakin kali ini mangsa tak akan lolos. Sekar tidak menginjak rem, ia hanya menarik napas dalam, lalu menggenggam setir lebih erat. Udara di sekitar Bas bergetar halus, panas merambat dari bawah roda. Ketika Bas menerjang penghalang, sesuatu yang tak terlihat menghantam balik, batang kayu terlempar, para preman terpental seperti daun kering diterpa badai. Teriakan menggema di malam hutan. Ada yang jatuh tersungkur, ada yang pingsan, ada pula yang lari tunggang langgang dengan wajah pucat pasi. Tak satu pun dari mereka sempat menyentuh bodi Bas. Singo Wulung melaju terus, meninggalkan kekacauan tanpa bekas luka di dirinya. Di dalam Bas, penumpang terdiam, sebagian menitikkan air mata. Mereka tahu barusan bukan keberuntungan semata. Ada kekuatan yang melindungi perjalanan ini, kekuatan yang tak bisa dijelaskan dengan logika jalanan. Sekar tetap diam, wajahnya tak berubah, seolah semua itu hanyalah angin malam biasa. Dan di kejauhan, kabar kembali mengalir tanpa suara, tentang Bas yang tak bisa dihentikan, tentang preman-preman yang kalah tanpa perlawanan. Di sudut gelap Banyuwangi, benih ketakutan kini mulai tumbuh di hati mereka yang selama ini menebar teror. Kekacauan di jalur hutan tak bisa lagi disembunyikan. Anak buah Wiro yang kembali ke markas datang dengan tubuh gemetar dan mata kosong, membawa cerita yang terdengar seperti mimpi buruk. Mereka bicara tentang panas yang mendorong tanpa wujud, tentang tenaga yang hilang seketika, dan tentang Bas yang melaju seolah dilindungi makhluk gaib. Tak satu pun berani menatap mata Wiro saat menyampaikan kabar itu. Nama Singo Wulung pun mulai berganti dengan sebutan lain di bisik-bisik terminal. Ada yang menyebutnya Bas bertuah, ada pula yang menyebutnya kendaraan kutukan. Di antara asap rokok dan kopi pahit, satu kata mulai berulang dengan nada takut Brajamusti.
Ilmu tua yang konon hanya bangkit saat ketidakadilan mencapai puncaknya. Wiro mendengar semua itu dengan rahang mengeras. Ia pernah mendengar nama Brajamusti di masa mudanya, ajian panas yang bukan untuk pamer kekuatan, melainkan untuk mengunci keserakahan. Dulu ia menertawakannya sebagai dongeng orang tua. Kini, dongeng itu terasa bernapas di tengkuknya, dingin dan mengancam. Ia memanggil seorang dukun jalanan, orang yang biasa dimintai perlindungan sebelum bentrok besar. Lelaki tua itu datang dengan wajah pucat, menolak minum, menolak bayaran. Kalau benar itu Brajamusti, ucapnya lirih, lebih baik kau mundur. Ilmu itu tidak melukai tubuh, tapi mematahkan niat jahat. Di sisi lain kota, Sekar Ayu berhenti di sebuah rumah kayu sederhana. Ia menurunkan tas kecil dari bas, masuk ke dalam, dan menyalakan lampu temaram. Di dinding tergantung kain tua dengan motif singa hitam, warnanya pudar dimakan usia. Sekar bersimpuh, menunduk lama, seolah meminta izin pada sesuatu yang tak terlihat. Kilasan masa lalu menyelinap di benaknya, seorang empu tua dengan mata teduh, suara pelan yang tegas. Pesan itu terulang, Brajamusti bukan senjata untuk membalas dendam, melainkan beban untuk menjaga keseimbangan. Sekar menarik napas panjang, sadar setiap langkah ke depan akan menuntut harga yang tak ringan. Malam itu, angin berputar lebih kencang dari biasanya. Di sekitar rumah kayu, dedaunan bergetar, tanah menghangat, lalu kembali tenang. Sekar berdiri, matanya mantap. Ia tahu, bisik-bisik telah berubah menjadi panggilan. Tak ada lagi jalan untuk bersembunyi. Sementara itu, Wiro duduk sendirian, menatap tangan besarnya yang kini terasa asing. Untuk pertama kalinya, ia meragukan kekuatan yang selama ini ia banggakan. Jika benar Brajamusti telah bangkit, maka yang terancam bukan sekadar kekuasaannya, melainkan dirinya sendiri. Di Banyuwangi, malam menyimpan rahasia yang semakin berat. Ajian terlarang itu kini disebut-sebut dengan suara gemetar, dan dua takdir berjalan berlawanan arah. Saat mereka bertemu kembali, bisik-bisik akan berubah menjadi kenyataan yang tak bisa dihindari. Api lampu minyak di rumah kayu itu bergoyang pelan, seolah ikut mendengarkan ingatan yang bangkit dari dasar hati Sekar Ayu. Malam terasa lebih sunyi dari biasanya, dan dalam keheningan itu, masa lalu datang tanpa diminta. Sebelum ia dikenal sebagai sopir bas Singowulung, Sekar hanyalah seorang gadis desa yang hidupnya sederhana dan penuh tanya. Ia teringat hari ketika pertama kali bertemu Empu Jagasmara, lelaki tua yang hidup menyendiri di kaki bukit. Warga menyebutnya aneh, bahkan berbahaya, namun Sekar melihat keteduhan di balik tatapannya. Sang empu mengajarinya mendengar suara alam, membaca arah angin, dan memahami panas yang bersemayam di dalam tanah. Latihan itu berat dan sering menyakitkan. Sekar harus menahan panas di telapak tangan hingga kulitnya memerah, harus berdiri berjam-jam di bawah matahari tanpa bergerak. Namun Empu Jagasmara selalu mengingatkan, kekuatan sejati bukan untuk memukul, melainkan untuk menahan diri saat ingin menghancurkan. Semua berubah pada suatu malam ketika sekelompok preman menyerbu rumah Empu. Mereka menuduhnya menyembunyikan harta dan ilmu untuk kepentingan sendiri. Sekar yang bersembunyi di balik pintu hanya bisa menyaksikan kekejaman itu, mendengar jeritan gurunya bercampur tawa kasar para penyerang. Empu Jagasmara tak melawan. Dalam napas terakhirnya, ia hanya menatap Sekar dan mengucapkan satu kalimat yang membekas selamanya, jaga jalan orang kecil. Setelah itu, rumah kayu itu dibakar, dan kebenaran ikut hangus bersama abu yang beterbangan. Sekar melarikan diri malam itu, membawa satu-satunya warisan, pengetahuan tentang ajian Brajamusti. Ia tak bersumpah balas dendam, namun hatinya dipenuhi tekad untuk tak membiarkan ketidakadilan berulang. Tahun demi tahun, ia belajar mengendalikan panas itu, menguncinya di balik ketenangan. Bas Singowulung menjadi jalannya. Dengan roda dan kemudi, Sekar bisa hadir di banyak tempat tanpa dicurigai, menyaksikan langsung penderitaan orang-orang kecil yang diperas dan ditindas. Setiap klakson, setiap perjalanan, adalah pengingat pesan Empu yang tak pernah pudar. Kini, ketika nama Brajamusti kembali berbisik di jalanan Banyuwangi, Sekar tahu masa lalu tak lagi bisa ditinggalkan. Api yang dulu disembunyikan kini menuntut tanggung jawab. Dan di luar sana, mereka yang pernah menumpahkan darah gurunya masih hidup, tak menyadari bahwa murid terakhir Empu Jagasmara telah kembali ke jalan. Pagi itu, Banyuwangi terasa lebih tegang dari biasanya. Kabar tentang Bas Singowulung dan ajian Brajamusti telah menyebar seperti api di ilalang kering. Di terminal,
Orang-orang berbicara setengah berbisik, setengah berharap ada sesuatu yang akhirnya berani berdiri di hadapan Wiro Jagal. Dan Wiro, yang mendengar semua bisik itu, memilih cara paling kejam untuk membungkamnya, tantangan terbuka. Ia berdiri di tengah terminal saat matahari tepat di atas kepala, dikelilingi anak buahnya yang membawa senjata terang-terangan. Suaranya menggema kasar, memanggil siapapun pemilik Bas Singo Wulung untuk menemuinya. Kalau berani lewat jalanku, teriaknya, berani juga hadapi aku. Terminal mendadak senyap, seolah napas semua orang ditahan bersamaan. Sekar Ayu mendengar kabar itu di perjalanan. Busnya melaju perlahan menuju terminal, roda-roda berputar seperti hitungan waktu yang tak bisa dihentikan. Di dalam dadanya, panas Brajamusti berdenyut halus, bukan marah, melainkan waspada. Ia tahu, pertemuan ini tak lagi bisa dihindari. Saat Bas Singo Wulung memasuki area terminal, kerumunan terbelah. Beberapa orang mundur ketakutan, beberapa lain menatap dengan mata berkaca-kaca. Sekar turun dari bas dengan langkah tenang, pakaiannya sederhana, wajahnya tanpa riasan. Tak ada tanda ia datang untuk berperang, namun justru itu yang membuat suasana semakin mencekam. Wiro melangkah maju, dadanya dibusungkan, senyum meremehkan tersungging di wajahnya. "Jadi kau," katanya, menatap Sekar dari ujung kepala hingga kaki. Ia menunggu tanda gentar, permohonan, atau kemarahan. Namun yang ia dapatkan hanyalah tatapan tenang yang membuat tenggorokannya mengering. "Terminal ini bukan milikmu," ucap Sekar pelan, namun jelas. Kalimat itu jatuh seperti batu ke permukaan air, menimbulkan riak yang tak terlihat tapi terasa. Anak buah Wiro mulai bergerak gelisah, seolah ada tekanan tak kasat mata yang menekan dada mereka. Amarah Wiro meledak. Ia maju selangkah, mengayunkan tangan besar itu dengan niat menghancurkan. Namun sebelum pukulan itu mencapai Sekar, tubuhnya terasa berat, seolah kakinya tertanam ke tanah. Panas merambat dari telapak kakinya ke dada, membuat tenaganya menguap tanpa luka. Sekar hanya berdiri, satu kaki menjejak tanah lebih dalam. Angin berputar di sekeliling mereka, debu dan daun kering terangkat pelan. Wiro terengah, lututnya gemetar, matanya membelalak antara marah dan takut. Untuk pertama kalinya di hadapan semua orang, penguasa jalanan itu kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Terminal Banyuwangi menjadi saksi bisu. Tak ada darah, tak ada teriakan kemenangan, hanya keheningan yang menelan kesombongan lama. Dan di tengah keheningan itu, semua orang tahu, tantangan telah dijawab, dan kekuasaan Wiro Jagal tak lagi berdiri di tanah yang kokoh. Keheningan di terminal terasa menekan, seolah udara ikut menahan napas. Wiro Jagal masih berdiri dengan lutut gemetar, tubuhnya kaku seperti patung yang kehilangan jiwa. Keringat mengalir deras di wajahnya, sementara matanya menatap Sekar Ayu dengan campuran amarah dan ketakutan yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Sekar melangkah satu langkah mendekat. Jejak kakinya di tanah terasa berat, seolah bumi menyambut pijakannya. Panas halus merambat dari telapak kakinya, menyatu dengan denyut jantungnya. Ia tak mengucap mantra, tak mengangkat tangan, Brajamusti bangkit dalam diam, patuh pada niat, bukan pada suara. Wiro mencoba menggeram, mengerahkan sisa tenaga untuk menyerang. Namun setiap upaya justru membuat tubuhnya semakin lemah. Tenaga yang selama ini menjadi kebanggaannya terkuras seperti air bocor dari bejana retak. Dadanya sesak, napasnya tersendat, dan dunia terasa berputar tanpa ia bisa mengendalikan apapun. Anak buah Wiro bergerak refleks, sebagian mengangkat senjata, sebagian lagi mundur ketakutan. Namun langkah mereka terhenti oleh rasa panas yang menekan dada, membuat kepala pening dan kaki kehilangan keseimbangan. Mereka sadar, ini bukan pertarungan yang bisa dimenangkan dengan otot atau jumlah. Sekar menatap Wiro tanpa kebencian. Dalam tatapannya ada peringatan, bukan hukuman. "Berhenti," ucapnya pelan. Satu kata itu terasa lebih berat dari teriakan manapun. Tanah di sekitar mereka bergetar halus, cukup untuk membuat orang-orang terhuyung tanpa jatuh. Lutut Wiro akhirnya menyentuh tanah. Suara itu menggema keras di telinga semua yang menyaksikan, bukan karena kerasnya benturan, melainkan karena maknanya. Penguasa jalanan Banyuwangi kini berlutut, bukan oleh pukulan, melainkan oleh kekuatan yang melucuti niat jahat dari akarnya. Wiro terengah, tangannya mencengkeram tanah seolah mencari pegangan. Di benaknya berkelebat wajah-wajah yang pernah ia tindas, jeritan yang dulu ia abaikan. Brajamusti tak menghancurkan tubuhnya, tapi mengurung kesombongannya dalam kesadaran yang menyakitkan.
Sekar menarik napas panjang, lalu melepaskan pijakan itu perlahan. Getaran mereda, panas menyusut kembali ke dalam bumi. Ia berbalik menuju busnya tanpa menoleh lagi, meninggalkan Wiro dalam keadaan hidup namun tak lagi berkuasa. Terminal kembali bernapas. Orang-orang saling pandang dengan mata basah dan hati bergetar. Hari itu, legenda lahir tanpa darah, tanpa kematian, tentang Brajamusti yang bangkit, dan tentang seorang gadis yang membuat kejahatan berlutut hanya dengan ketenangan. Terminal Banyuwangi perlahan kembali riuh, namun bayang-bayang peristiwa siang itu tak kunjung pudar. Wiro Jagal masih terduduk di tanah ketika orang-orang mulai berani bergerak lagi. Tidak ada yang menertawakannya, tidak pula ada yang berani menolong. Sosok yang dulu ditakuti kini seperti kehilangan bayangan dirinya sendiri. Saat akhirnya ia berdiri, langkahnya gontai. Tubuh besarnya masih utuh, tak ada luka, namun ada sesuatu yang hilang dari dalam dirinya. Setiap tarikan napas terasa berat, seolah dadanya diikat oleh beban tak kasat mata. Wiro menyadari satu hal yang membuatnya gemetar, kekuatannya tidak lagi patuh pada kehendaknya. Anak buahnya mendekat dengan wajah cemas. Mereka menunggu perintah, teriakan, atau amukan yang biasa datang setelah penghinaan. Namun Wiro hanya menatap tangan-tangannya sendiri, gemetar seperti tangan orang asing. Amarah yang ingin meledak justru teredam, terkunci di balik rasa lelah yang dalam. Malam itu, Wiro kembali ke markasnya dengan kepala tertunduk. Jalan yang biasanya ia lalui dengan penuh kuasa kini terasa panjang dan sepi. Setiap sudut seakan menatapnya, mengingatkan akan jeritan yang pernah ia abaikan. Untuk pertama kalinya, ia merasa dikejar oleh bayangannya sendiri. Di kamar gelapnya, Wiro mencoba memukul dinding, melampiaskan sisa amarah. Namun tinjunya jatuh lemah, nyaris tanpa tenaga. Ia terduduk, napas terengah, dan disitulah kesadaran itu menghantam. Brajamusti tidak mengambil nyawanya, ia mengambil kejahatan yang selama ini menjadi sumber kekuatannya. Sementara itu, di luar sana, Bas Singo Wulung kembali melaju menembus malam. Sekar Ayu duduk di balik kemudi dengan wajah letih, namun matanya tetap jernih. Ia tahu, apa yang ia lakukan hari itu bukan akhir, melainkan awal dari gelombang yang lebih besar. Brajamusti telah bekerja, dan dampaknya akan menjalar kemana-mana. Kabar tentang Wiro yang tak lagi berdaya menyebar cepat. Preman-preman kecil mulai ragu, sebagian memilih menghilang, sebagian lain bertahan dengan rasa takut yang baru. Kekuasaan yang dibangun di atas teror mulai retak, dan celah itu dipenuhi oleh bisik harapan. Di tengah malam Banyuwangi, dua jiwa berjalan di jalur berbeda. Sekar melaju membawa tanggung jawab yang semakin berat, sementara Wiro terkurung dalam tubuhnya sendiri, dipaksa menghadapi dosa yang selama ini ia lupakan. Brajamusti telah mengunci jiwanya, dan kunci itu hanya bisa dibuka oleh pilihan yang belum berani ia ambil. Kekosongan kekuasaan selalu mengundang pemangsa baru. Ketika kabar tentang Wiro Jagal yang terkunci jiwanya menyebar keluar Banyuwangi, telinga-telinga di dunia hitam pun terjaga. Nama Brajamusti menggema hingga ke sudut-sudut gelap kota lain, membangkitkan rasa penasaran sekaligus amarah. Bagi mereka yang hidup dari teror, ketenangan adalah ancaman. Malam itu, beberapa mobil hitam tanpa pelat berhenti di pinggir kota. Dari dalamnya turun orang-orang dengan sorot mata dingin, membawa ilmu yang tak dikenal jalanan Banyuwangi. Mereka bukan preman biasa, melainkan pemburu kekuasaan yang terbiasa menelan wilayah demi wilayah, meninggalkan ketakutan sebagai tanda tangan. Wiro menerima mereka di markasnya dengan tubuh masih lemah dan wajah muram. Ia tak lagi berdiri sebagai penguasa, melainkan sebagai peringatan hidup. Bas itu, katanya lirih, bukan urusan jalanan biasa. Namun kata-katanya justru memancing senyum meremehkan dari tamu-tamunya. Salah satu dari mereka melangkah maju, mengenakan cincin hitam di jari tengahnya. Tak ada ajian yang tak bisa dipatahkan, ucapnya dingin. Di udara, tercium bau amis yang tak wajar, dan lampu di ruangan itu berkedip sesaat. Dunia hitam telah memutuskan, Brajamusti harus dilenyapkan. Sementara itu, Sekar Ayu merasakan sesuatu berubah saat Bas Singo Wulung melaju di jalan malam. Angin tak lagi berembus tenang, panas Brajamusti berdenyut lebih keras dari biasanya. Ia tahu, kekuatan yang ia bangkitkan telah memanggil lawan yang lebih gelap, lebih licik, dan tak segan merusak keseimbangan. Di terminal, teror mulai muncul kembali dengan wajah baru. Bukan pemalakan terbuka, melainkan kecelakaan aneh, sopir yang jatuh sakit mendadak, dan mimpi buruk yang menghantui malam.
Orang-orang kecil kembali cemas, menyadari bahwa pertarungan belum selesai, hanya berganti wujud. Sekar berhenti di tepi jalan, mematikan mesin bas. Ia menutup mata, merasakan denyut tanah di bawah kakinya. Brajamusti memberi peringatan tanpa kata, kali ini, pertarungan tak cukup dengan membuat berlutut. Ada kegelapan yang ingin menghancurkan, bukan sekadar berkuasa. Di kejauhan, lampu-lampu kota Banyuwangi berkelip seperti nyala lilin di tengah angin. Amarah dunia hitam telah bergerak, membawa badai yang lebih besar. Dan di antara roda yang terus berputar, Sekar Ayu bersiap menghadapi ujian yang akan menentukan apakah Brajamusti tetap menjadi penjaga, atau berubah menjadi senjata terakhir. Kota Banyuwangi semakin gelap ketika malam turun, namun Bas Singo Wulung tetap melaju di jalanan berkelok, lampunya memotong pekat dengan ketenangan yang menakutkan. Penumpang di dalam bas hanya duduk diam, menatap keluar jendela dengan hati campur aduk. Bagi mereka, kendaraan itu bukan sekadar alat transportasi, melainkan benteng, satu-satunya tempat perlindungan dari bayang-bayang premanisme dan dunia hitam yang mulai mengintai. Sekar Ayu menekan pedal dengan lembut, matanya menatap jalan di depan. Setiap lekuk aspal dan rintangan kecil terasa seperti ujian yang harus dilewati. Panas Brajamusti mengalir di tubuhnya, mengingatkan bahwa kekuatan itu bukan untuk menghancurkan secara brutal, melainkan untuk menjaga. Rasa tanggung jawab menekan lebih kuat daripada rasa lelah. Di sudut terminal, beberapa sopir dan pedagang yang menonton bas itu melintas diam-diam tersenyum. Hati mereka sedikit lega. Selama ini, mereka hidup di bawah teror Wiro Jagal dan preman-preman lain. Sekarang, ada simbol perlindungan nyata, sebuah kendaraan yang berjalan dengan tenang, namun mampu menghadirkan rasa aman yang tak tergoyahkan. Anak buah Wiro yang selamat dari pertemuan sebelumnya masih berkeliaran, namun mereka tak berani mendekat. Tubuh mereka gemetar saat melihat lampu bas yang bergerak, seolah menyadari bahwa yang mereka hadapi bukan lagi manusia biasa. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih kuat, dan tak bisa dijangkau oleh otot semata. Malam itu, Sekar menghentikan bas di sebuah persimpangan sepi, menyalakan lampu kabin. Ia mengamati sekeliling, mendengar bisikan malam yang hanya bisa didengar oleh mereka yang memiliki sensitivitas terhadap energi. Angin malam berputar di sekitar bas, membawa aroma tanah basah dan daun yang hancur, menandakan Brajamusti terus bekerja menjaga keseimbangan. Seorang pedagang kecil memberanikan diri mendekat, menunduk saat berbicara. "Terima kasih, karena telah membuat kami merasa aman," ujarnya lirih. Sekar hanya tersenyum, menunduk sedikit, lalu kembali ke kemudi. Ia tahu setiap kata terima kasih adalah energi yang memperkuat tugasnya, tugas menjaga mereka yang tak bisa melawan. Bas melaju kembali, meninggalkan jalanan terminal yang remang. Bayangan lampu menari di tembok toko, di jalanan basah, menciptakan ilusi bahwa ada lebih dari satu kendaraan. Namun semua itu hanyalah efek Brajamusti yang memantulkan ketenangan dari satu pusat kekuatan, Sekar Ayu. Di tengah malam Banyuwangi, legenda mulai terbentuk. Orang-orang kecil mulai percaya bahwa selama bas itu berjalan, mereka tidak sepenuhnya sendirian. Brajamusti bukan sekadar ajian, bukan sekadar kekuatan gadis muda di balik setir, melainkan benteng hidup yang bergerak, simbol bahwa ketakutan bisa ditekan oleh keberanian dan niat baik. Malam itu, hujan turun pelan di Banyuwangi, menciptakan kabut tipis yang menelan jalanan. Sekar Ayu berhenti di tepi jalan untuk menurunkan beberapa penumpang. Lampu bas menyinari genangan air, memantulkan wajah-wajah lelah yang kini mulai merasa aman. Namun di balik rasa lega itu, ada mata yang memperhatikan dengan niat tersembunyi, mata yang mengenal Brajamusti lebih dari siapapun seharusnya. Orang itu adalah Raka, seorang sopir cadangan yang pernah dekat dengan Sekar. Ia diam-diam menyimpan dendam pribadi karena merasa diabaikan, dan rasa iri itu mulai memuncak menjadi niat jahat. Raka tahu kelemahan kecil Sekar, kepercayaannya pada orang lain. Dan malam itu, ia memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan. Raka mulai membocorkan rute perjalanan dan informasi tentang Brajamusti kepada kelompok dunia hitam yang mengintai. Ia menjelaskan kapan bas akan melintas, di mana lampu terminal akan redup, bahkan menyinggung sedikit tentang kekuatan yang dikendalikan Sekar. Setiap kata yang ia sampaikan terasa seperti panah beracun yang siap menembus pertahanan Sekar. Di dalam bas, Sekar tidak menyadari pengkhianatan itu. Ia menatap jalan basah dengan tenang, memikirkan rencana perjalanan dan keselamatan penumpang. Brajamusti berdenyut halus di tubuhnya, menenangkan energi yang mengalir,
memberi peringatan samar, namun tak cukup jelas untuk menandai bahaya yang datang dari dekat dari orang yang dianggapnya aman. Malam semakin pekat, dan bayangan kelompok hitam mulai menyusup ke jalur yang akan dilewati Bas. Mereka membawa alat-alat untuk menjerat kendaraan, sekaligus niat memusnahkan pengaruh Brajamusti. Namun, informasi yang mereka dapat dari Raka membuat rencana mereka terasa terlalu mudah, seolah segala sesuatu sudah disiapkan untuk mereka. Raka menunggu di pinggir hutan, jantungnya berdebar antara rasa takut dan puas. Ia melihat Bas mendekat, lampunya memantul di genangan air, dan ia merasa bahwa malam itu akan menjadi tonggak kemenangan pribadinya. Tidak ada yang bisa menghentikannya, atau setidaknya, itu yang ia pikirkan. Namun, Brajamusti bukan sekadar kekuatan fisik atau ajian yang bisa diukur dengan peta dan jadwal. Saat Bas melaju, energi yang tersembunyi mulai meresap ke tanah, ke udara, dan bahkan ke hati Raka sendiri. Ada getaran halus yang membuatnya menggigil, menandakan bahwa niat jahat tidak akan berjalan mulus, apapun informasi yang ia berikan. Di balik kabut dan hujan, konflik baru mulai membayang. Pengkhianatan dari dalam telah memicu gelombang yang tak terlihat, yang akan menguji kesetiaan, keberanian, dan batas kekuatan Sekar. Malam itu, Banyuwangi bukan hanya menunggu Bas, ia menunggu takdir yang akan segera meledak. Gelap malam menelan jalanan Banyuwangi, hanya lampu Bas Singowulung yang menembus kabut tipis. Hujan telah reda, meninggalkan aroma tanah basah dan dedaunan yang remuk. Sekar Ayu menekan pedal dengan mantap, matanya menatap tajam ke depan. Ia tahu malam ini bukan perjalanan biasa, ini adalah pertarungan yang akan menentukan nasib banyak orang. Di pinggir hutan, bayangan kelompok dunia hitam sudah menunggu. Mereka membawa senjata dan ilmu yang tak dikenal, wajah-wajah mereka dingin seperti batu. Sekar melihat mereka, namun tubuhnya tetap tenang. Panas Brajamusti berdenyut di bawah kulitnya, seperti naga yang siap mengaum saat dipanggil. Raka muncul di antara bayangan itu, wajahnya tersenyum getir. Ia menatap Sekar sejenak, lalu berjongkok di samping salah satu pemimpin kelompok hitam, memberi kode untuk menyerang. Sekar menoleh singkat, dan untuk pertama kalinya ia melihat pengkhianatan dengan jelas, orang yang pernah ia percaya kini berdiri di sisi musuh. Pertarungan pun dimulai. Kelompok hitam menyerang dengan serentetan pukulan, panah, dan benda tajam yang dilemparkan ke arah Bas. Tapi setiap kali mereka mendekat, Bas terasa lebih berat untuk digoyahkan. Roda-roda seolah ditopang kekuatan tak kasat mata, dan setiap serangan berbalik melemahkan niat mereka sendiri. Sekar turun dari Bas, berdiri di tengah jalan basah. Tangannya menggenggam udara, dan panas Brajamusti memancar keluar. Angin berputar liar, membuat dedaunan menari seperti menyelimuti medan pertempuran. Sekali-kali, energi itu menembus musuh, membuat mereka terhuyung dan tersungkur, tanpa luka fisik, tapi terhenti oleh ketakutan yang tak dapat dijelaskan. Raka mencoba maju, berniat menghadapi Sekar secara langsung. Namun getaran energi Brajamusti menyentuhnya terlebih dahulu, membuat lututnya lemas, pandangan kabur. Ia terjatuh, menatap Sekar dengan campuran takut dan penyesalan. Murid terakhir Empu Jagasmara kini telah membuktikan, bahwa niat jahat tidak bisa berdiri di hadapan kesadaran yang murni. Pertarungan berlanjut hingga fajar mulai menembus langit. Kelompok dunia hitam mulai mundur, satu persatu, sadar bahwa mereka tak akan mampu menandingi kekuatan yang bukan sekadar fisik. Banyuwangi, yang selama ini menjadi wilayah gelap dan penuh teror, kini merasakan napas lega untuk pertama kalinya. Sekar kembali ke Bas, wajahnya letih tapi matanya bersinar. Ia menatap jalanan kosong, menyadari bahwa malam ini bukan hanya kemenangan atas musuh luar, tapi juga pengkhianatan yang hampir menghancurkan kepercayaan. Bas Singowulung tetap tegak, simbol perlindungan hidup, sementara Brajamusti telah menunjukkan kekuatannya, tanpa satu pun nyawa harus melayang. Fajar mulai mereka di Banyuwangi, menyinari jalan-jalan basah yang masih tertutup kabut sisa hujan malam. Sekar Ayu duduk di balik kemudi Bas Singowulung, tubuhnya lelah namun matanya tetap waspada. Panas Brajamusti berdenyut lebih pelan sekarang, seolah menarik napas setelah pertarungan hebat semalam. Namun Sekar tahu, ujian belum sepenuhnya selesai, ada harga yang harus dibayar untuk menjaga keseimbangan. Saat Bas melaju menembus kota, Sekar merasakan energi asing mendekat. Raka, yang masih terkapar akibat pengaruh Brajamusti semalam, telah dipanggil kembali oleh kelompok dunia hitam. Mereka membawa niat lebih gelap, dan kali ini, mereka tidak hanya ingin menaklukkan,
tapi menghancurkan sumber kekuatan Sekar. Sekar berhenti di sebuah jembatan tua, menarik napas panjang. Ia tahu, untuk melindungi penumpang dan orang-orang kecil yang menunggu keadilan, ia harus menanggung risiko terbesar. Setiap langkah maju adalah pengorbanan, menyentuh batas tubuh, jiwa, dan ajian yang selama ini dijaga. Ia menurunkan kaca bas, menatap langit pagi yang mulai terang. Dalam hening, ia memusatkan energi. Brajamusti, membiarkan panas itu menyebar ke tanah di bawah roda. Rasa sakit menyentak di lengannya, di punggungnya, bahkan di jantungnya. Ini bukan luka fisik, tapi beban seorang penjaga yang memikul tanggung jawab lebih besar dari dirinya sendiri. Musuh muncul dari bayangan jembatan. Mereka menyerang dengan cepat, membawa senjata dan ilmu gelap yang telah dipersiapkan. Namun Sekar berdiri tegak, tubuhnya bersinar samar. Setiap gerakan musuh terasa lambat, tertahan oleh gelombang energi Brajamusti yang menekan niat jahat sebelum sempat mengenai tubuhnya. Dalam detik yang terasa abadi, Sekar menahan energi itu dalam satu titik. Ia merasakan tubuhnya hampir roboh, napas terengah, namun matanya tetap fokus. Pengorbanan ini adalah pilihan sadar, untuk memastikan tidak ada nyawa tak bersalah yang tertimpa, dan agar Brajamusti tetap menjadi kekuatan pelindung, bukan pemusnah. Musuh, yang berharap bisa menundukkan atau bahkan membunuhnya, mundur perlahan. Mereka merasa takut pada sesuatu yang tak bisa mereka sentuh, tak bisa mereka pahami. Brajamusti bukan sekadar ajian, tapi penilaian yang memisahkan niat jahat dari yang murni, dan Sekar adalah manifestasinya. Saat fajar benar-benar menembus cakrawala, Sekar kembali ke bas, tubuhnya lemah tapi hatinya tenang. Pengorbanan semalam meninggalkan bekas, rasa sakit dan lelah yang hanya bisa dimengerti oleh seorang penjaga. Namun ia tahu, selama ia tetap berdiri di balik kemudi, Banyuwangi memiliki pelindung, dan orang-orang kecil masih bisa berharap. Hari mulai panas di Banyuwangi, namun markas Wiro Jagal tetap sunyi. Tubuh besar Wiro duduk di kursi kayu tua, wajahnya pucat dan matanya kosong. Ia menatap tangannya sendiri, yang dulu menakutkan, kini terasa asing. Tubuhnya utuh, namun jiwa yang selama ini bangga menguasai jalanan kini terkunci, rapuh, dan penuh penyesalan. Anak buahnya mencoba membujuknya untuk kembali berkuasa, tapi Wiro hanya menggeleng. Ia merasakan rasa bersalah yang tak tertahankan, setiap tetes intimidasi, setiap jeritan yang ia abaikan, kini membayangi pikirannya. Untuk pertama kalinya, ia memahami penderitaan orang-orang yang dulu ia teror. Berita tentang Sekar Ayu dan Bas Singo Wulung telah tersebar. Wiro tahu, kekuatan itu bukan hanya membuatnya berlutut, tapi juga membangkitkan rasa malu dan kesadaran yang dalam. Ia menyadari bahwa yang harus ia lawan bukan Sekar, tapi dirinya sendiri, kesombongan, keserakahan, dan kebutaan hati yang selama ini membutakan akal dan nuraninya. Dengan langkah berat, Wiro mendatangi terminal, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menemui Sekar. Setiap langkah terasa seperti pengakuan atas dosa-dosanya sendiri. Orang-orang yang menonton dari jauh menahan napas, tak percaya bahwa penguasa jalanan yang selama ini menebar ketakutan kini berjalan dengan hati yang hancur dan penuh penyesalan. Di tengah terminal, Wiro berdiri di hadapan Sekar, menundukkan kepala. "Aku salah," suaranya berat, namun tulus. Sekar menatapnya lama, menilai ketulusan itu, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan energi yang berbeda dari musuh yang dulu menentangnya. Tidak ada amarah, hanya kesadaran yang bangkit. Anak buah Wiro terdiam. Mereka tidak tahu apakah ini tipu daya, atau benar-benar pertobatan. Tapi aura yang terpancar dari bos mereka kini berbeda, tenang, dan penuh rasa ingin menebus kesalahan. Orang-orang kecil yang menonton pun mulai menaruh harapan, bahkan penguasa yang paling bengis pun bisa berubah, jika ia mau mengakui dosa. Sekar melangkah maju, matanya masih waspada tapi lembut. "Perubahan dimulai dari hati, bukan dari pukulan," ucapnya. Wiro mengangguk pelan, merasakan beban di dadanya sedikit terangkat. Ini bukan akhir dari perjuangan, tapi awal baru bagi orang yang dulu hanya hidup di atas ketakutan. Saat matahari semakin tinggi, Wiro berdiri bersama Sekar untuk pertama kalinya bukan sebagai musuh, tapi sebagai saksi. Ia menyadari bahwa kekuatan yang benar bukan dari menindas, tapi dari kesadaran, pertobatan, dan keberanian untuk melindungi orang lain. Banyuwangi pun perlahan merasakan angin perubahan, dari penguasa jalanan yang kini mulai menata hati. Banyuwangi pagi itu berbeda. Matahari menyinari jalanan basah dengan lembut,
burung-burung berkicau di atas pohon, dan angin membawa aroma laut yang segar. Terminal yang dulu penuh teror kini sunyi, damai, dan terasa ringan. Orang-orang berjalan dengan senyum, tak lagi menunduk atau cemas saat melewati sudut-sudut yang dulu dikuasai Wiro Jagal. Sekar Ayu menuntun Bas Singo Wulung ke halaman terminal. Ia tersenyum pelan, matanya jernih, namun masih menahan kelelahan dari perjalanan panjang dan pertarungan hebat yang telah terjadi. Panas Brajamusti kini terasa hangat dan lembut, bukan sebagai senjata, tapi sebagai pelindung yang tenang. Bas itu bukan sekadar kendaraan, melainkan simbol keamanan bagi siapapun yang membutuhkan. Wiro Jagal berdiri di samping Sekar, wajahnya masih tegang, tapi kali ini bukan karena amarah, melainkan kesadaran. Ia telah berubah, terbuka pada penyesalan dan tanggung jawab. Anak buahnya melihat perubahan itu, dan sebagian mulai menurunkan sikap kasar yang selama ini menjadi identitas mereka. Kekuasaan tak lagi diukur dari ketakutan, tapi dari hati yang bersedia menebus kesalahan. Orang-orang kecil berkumpul, menyapa Sekar dan Wiro dengan senyum. Ada ibu yang menepuk pundak Sekar, anak-anak yang melambaikan tangan, bahkan sopir-sopir tua yang dulu takut kini mengangguk hormat. Energi positif itu terasa mengalir ke seluruh terminal, seolah dunia baru mulai terbentuk dari ketenangan hati yang murni. Sekar menutup pintu Bas, menatap Wiro. Kekuasaan sejati bukan dari mengintimidasi, tapi dari melindungi, ucapnya. Wiro mengangguk, mengakui kebenaran itu tanpa kata-kata lain. Ia tahu, perjalanan panjangnya untuk menjadi manusia yang benar-benar bertanggung jawab baru dimulai. Brajamusti berdenyut lembut dalam diri Sekar, menenangkan tanah, udara, dan hati orang-orang yang kini bebas dari teror. Kekuatan itu tidak lagi menakutkan, tapi hadir sebagai pengingat bahwa keseimbangan selalu harus dijaga. Sekar menarik napas panjang, merasa lega, namun tetap waspada. Dunia tidak sempurna, tapi malam-malam gelap telah berubah menjadi cahaya. Di pinggir terminal, Raka muncul dari bayang-bayang, wajahnya pucat dan menyesal. Ia menunduk, sadar bahwa pengkhianatan hanya